Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Samson Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 dan serta teman-temanku yang berbahagia. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Etika Islam dalam Penerapan Ilmu. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Revina Aulia Hasanah, 2. Nopal Amirza, 3. Widya Novitasari, 4. Eko Andrianto, 5. Rizky Anwar Dwi Kurniawan, 6. Dimas Bagus Haryanto. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nopal Amirza, kepadanya dipersilakan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, watak, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika, yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. K. Bertens 2000. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar, dari alima ya alamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, untuk memahami pengertian ilmu sains, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian di atas, nampak bahwa ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus itu yang tersusun secara sistematis, atau menurut Muhammad Hatta, pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan disebut ilmu. Ilmu adalah akumulasi dari banyak pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan kumpulan akumulasi dari banyak informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya juga sering digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi Gulshani 9 sebagai berikut. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta mendapatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Yang selanjutnya mengenai penerapan Islam dalam ilmu ekonomi. Dalam mengkaji persoalan etika ekonomi, Islam tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Istilah etika sering digunakan secara bergantian dengan moral untuk maksud yang sama. Ini bisa dipahami, karena sebenarnya keduanya berasal dari dua kata yang sama. Etika berasal dari kata ethos, yakni sebuah kata Yunani, sedangkan moral asal katanya adalah moralis.
sebuah kata Latin. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Tapi kemudian etika atau ethics berkembang yang artinya menjadi sebuah bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas. Dengan demikian, maka etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku manusia. Di sini saya akan melanjutkan materi landasan etika Islam dalam penerapan ilmu ekonomi. Landasan etika bisnis dalam penerapan ilmu ekonomi antara lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefaksikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi. Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu arti dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lalu selanjutnya Quran Surat Al-Hijr ayat 20 yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Lalu pembahasan selanjutnya tentang hadis hubungan ilmu dan kemanusiaan. Ada beberapa hadis dari An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan Al-Hakim nomor 1879 yang memiliki arti, ya Allah, berilah aku manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku
dan tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat bagiku. Lalu hadis yang lain yaitu yang memiliki arti, ya Allah, berilah aku manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah untukku ilmu. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penduduk neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tentang manfaat ilmu dan kemanusiaan, yang artinya amal yang paling utama adalah berilmu mengenai Allah. Sesungguhnya ilmu itu mendatangkan manfaat bagimu bila engkau bersamanya sedikit maupun banyak amal. Sesungguhnya bodoh itu tidaklah mendatangkan manfaat bagimu bila engkau bersamanya sedikit maupun banyak amal itu. Selanjutnya, fungsi manusia dalam perkembangan ilmu. Fungsi manusia terhadap ilmu adalah menemukan, mengembangkan, menciptakan, kemudian mengevaluasi terhadap ilmu yang didapatkan melalui proses berpikir yang alami dan sistematis. Dengan pemikiran seperti itu, manusia bisa membagi atau memetakan suatu ilmu dengan spesifikasi tertentu yang berkembang saat ini dan sudah dimanfaatkan oleh manusia. Ilmu filsafat dalam kemaslahatan hidup insani, membentukkan manusia yang lebih baik bukan dalam arti moral baik buruknya manusia, tetapi dalam arti pembentukan manusia sebagai makhluk hidup dan berbudaya dalam perspektif filsafat budaya, yakni hidup yang lebih bijaksana dan lebih kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.